Oke, ya, siap-siap ya. Hari ini tanggal 20, bulannya bulan Juni. Berarti di bulan ini kita punya sekitar seminggu lagi ya. Berarti minggu depan itu mungkin lebih berat dari standarnya lagi biasa. Hari ini nggak terlalu berat ya. Karena kemarin sempat latihan mandiri 2 kali, jadi flow-nya ada turun dulu dikit. Oke. Ya, ingat bulan Juli sudah ada jadwalnya. Kita akan latihan tematik metafisik. Artinya, sambil teman-teman latihan napas perut ya. Tematik metafisik itu nggak akan banyak olah nafasnya, karena pada dasarnya kita memetik hasil latihan di 9 bulan, apa ya, bukan 9 ya, berarti sekitar 3 bulan sebelumnya ya. Jadi pas sesi biasa sama sesi kardio, dipetik hasilnya di metafisik. Ya, jadi pas sesi metafisik, saran saya adalah teman-teman ulik latihan mandiri ya, karena di waktu Senin Kamisnya mungkin nggak akan banyak latihan-latihan yang olah nafasnya. Oke, masih nafas perut ya, tenangin pikirannya, fokus konsentrasi. Oke, mulai sekarang disiplin buang sampai habis, mulai buang sampai habis. Mulai buang sampai habis, rasakan sekeliling teman-teman, kanan kiri, atas bawah gitu. Sekeliling tubuhnya, rasakan. Berdoa dulu, silahkan berdoa, yakinkan, rasakan dengan segala indera kita bahwa apa yang kita latih hari ini merupakan ibadah dan mendukung ibadah kita yang lain. Kemudian yakinkan, rasakan dengan segala indera kita, bayangkan bahwa apa yang kita latih hari ini memberikan manfaat untuk sesama, minimal di lingkar terkecil kita, yaitu keluarga kita. Berdoa dipersilakan. Oke, good. Oke, kita belum ke lapangan, kakinya buka, posisi. Kita simpel dulu, tarik sampai sejajar dengan mata, buang ke bawah. Ya, gitu doang diulang-ulang. Dalam 3, 2, nafas perut, tak tarik. Udah dirasain. Sejajar dengan mata, buang. Nafas perut, tarik hidung, keluar hidung. Tarik kembungin perutnya, buang kemesin perutnya. Sampai benar-benar habis, langsung tarik lagi. Ya, tugas teman-teman simpel banget. Jaga buangnya harus sampai habis, itu yang pertama. Dan tugas kedua adalah sinkronkan gerakan dengan nafas. Ya, jadi pas mentok di sini, pas tariknya penuh, pas buang di belakang ini, jadi sampai rada ke belakang ya, nggak sejajar aja tapi lebih ke belakang. Pas di belakang itu teman-teman buangnya sampai pas habis. Stop sinkronin dulu ya. Yang baru masuk, coba dicek mikrofonnya. Ya, saya benar-benar nggak bisa ngedengerin teman-teman. Artinya saling mengingatkan aja kalau yang ternyata ada mikrofon yang masih terbuka ya. Stop, simpel ya. Tarik ke sini, penuh, buang ke bawah. Nafasnya nafas. Kang, saya mau berat dari awal, boleh pakai kuda-kuda gitu ya. Nanti juga pakai kuda-kuda. Tapi santai aja dulu lah. Oke. Rasakan bener-bener settingan-settingan yang kemarin-kemarin udah otomatis niatin aktif, penyerapannya aktif, kepekaannya meningkat, tahanan filter segala macam jebret gitu. Rasain makin gerakan, satu gerakan ke gerakan berikutnya kita makin peka, makin powerful, makin kerasa. Oke, nice. Selesaikan sampai ke bawah,
tangannya buka, ingat telapak sampai depan, sehingga nanti bahu itu ngebuka, punggung jadi tegak, atur nafas perutnya, hitungan 3, niatin berada di lapangan yang sama, bareng-bareng latihan. Gitu ya, dalam 3, 2, 1, langsung, silakan. Bagus, kelihatan nyebar, terus bagus, spreadingnya bagus gitu ya, setengah lingkaran ini. Atur, rasain depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Rasakan sekelilingnya teman-teman. Ya, atmosfernya teman-teman rasain. Ya, tugas teman-teman fokus ngerasain, dibantu settingan dulu karena latihannya mau di rada-rada lumayanin gitu ya. Bismillah. Rasain dalam 3, 2, 1. Bagus, sangat baik. Kalau kerasa kayak dingin gitu nggak apa-apa ya. Emang rada dingin ini. Dan jatuhnya kayak padat banget. Bagus. Oke, ya. 20 menit ke depan, apapun yang dilakukan, maksimalkan tanpa jeda, jaga pas ganti posisi, konsentrasinya tetap harus kejaga, bakal disiksa 20 menit ya. Siap-siap. Yang bisa kuda-kuda, pasang kuda-kuda, kakinya lebarin, ya. Nanti bakal turun, jadi kakinya udah dilebarin dulu, supaya nanti pas kuda-kuda enakan, ya. Kita pakai gerakan yang simple, yang gampang diikutin, nggak pakai mikir gitu ya. Yang penting maksimalin aja. Oke, kakinya udah buka, lebar, lebih lebar dari bahu. Siap-siap, bismillah. Masih gerakan yang tadi, tarik naik ke atas. Tahan dulu, serius. Masih napas perut ya? Buang dulu. Nggak usah pakai kuda-kuda dulu. 3 kali. Siap-siap. Habis. Tarik lagi kalau sudah habis. Deng, bakal kerasa lebih padat. Penuh, buang. Peng. Kalau bisa udah kerasa tekanannya ya. Peng. Nafas ketiga, masih nafas perut. Das, naik. Nafas keempatnya nafas dada. Karena kita latihannya full dada, naikin ke diafragma kalau yang udah tahu nanti ya. Das. Yuk, yang udah nafas dada, pas tarik. Das, tarik. Tahan dulu, diam di sini. Pas buang mulai pakai kuda-kuda, turun kuda-kudanya. Habis. Tarik lagi. Kuda-kudanya bisa naik. Tahan dulu. Buang. Pak. Di tengah, lebarin ke samping, gitu ya. Habis. Das, gitu lagi. Sok naik turun dulu. Nggak sampai 2 menit lah, semenit. Yuk, dicoba, dimaksimalin. Biar gampang dulu, biar badannya ngerasa dulu, oh, kalau kakinya kurang lebar nanti kerasa. Nggak enakan, lebarin gitu ya. Nanti nggak berubah-ubah lagi, gitu ya. Sehingga nanti pijakan bukan jadi pikiran kita lagi. Ya, sok. Semenit ini, biar badannya biasa dulu sama pola gerakan ini, karena kedepannya basicnya kuda-kudanya kayak gini. Terus, ngeder, terus, 30 detik lagi, maksimalin. Nah, yang baru gabung, tarik cuman ke sini, tahan, udah nafas dada, buang set, ke bawahin dulu, tuh ya. Kuda-kudanya berapa jauh Kang? Bebas, yang penting pakai kuda-kuda aja, ya. Nggak usah terlalu maksa sampai bawah. Ya. Oke, masih gerakan yang sama, kan tarik berdiri nih,
set, lah tambahin gerakannya, tahan, buang, set, kuda-kuda udah enakan ke bawah, habis banget, buka samping, ini gerakan udah biasa banget nih, ya tiap latihan kita latih, tahan dulu, kuda-kudanya tetap, kalau bisa selama mungkin, kalau udah siap, buang ke depan, kuda-kudanya tetap. Habis, masih tetap pakai kuda-kuda, tarik, samping dada, tahan, buang depan. Ini gerakan standar kita ya. Habis. Tapi cuma sampai sini doang. Berikutnya tarik, tarik, kuda-kudanya boleh naik. Tahan, buang, turun lagi. Yang ngulang ya. Set. Sampai lebar, tarik. Kuda-kuda udah dikunci, fokus ke telapak tangan sama lengan. Tahan dulu. Buang. Sepelan mungkin buangnya sampai benar-benar habis. Ini biasanya kalau udah gini cuma 2 kali aja, 2 seri udah lumayan. Habis, tarik. Pas gini ngambil ya. Telapaknya ada bolanya. Tahan dulu. Buang. Buka dulu. Dorong. Nah, kalau mau lebih peka, jari-jarinya dibuka. Kalau mau fokus ke bikin satelit, cakar. Ya. Teman-teman bisa milih variasi tangannya buat apa, silahkan. Ya. Habis, naikin lagi. Kalau mau istirahat, cuman di pas naik gini. Ya. Tahan dulu, pas buang, udah turun lagi. Ya, udah. Ya, gerakannya simpel kan ya? Sok. Saya tunggu dulu teman-teman build, bangun si kepekaannya, kepadatannya, ini kecepatannya udah lumayan. Kecepatan putarannya, teman-teman kerasa atau enggak? Astagfirullah. Terus, nyetrum. Oke, good. Sangat baik. Fokus terus, gede. Ya, buang sampai habis. Paksain semaksimal mungkin. Latihannya tidak lama, sudah habis 5 menit ini, tinggal 15 menit lagi. Nanti habis ini kalau teman-teman mau latihan mandiri, bisa ya, dilanjutin ya. Ayo, gedar dulu. Oke. Jaga konsentrasinya ya. Makin kita fokus, energi itu makin padat. Nggak buyar kemana-mana gitu ya. Nggak, apa ya. Kalau air mah nggak bocor gitu ya. Jadi dia kayak gravitasinya besar, jadi dia padat banget ke kita. Kalau kita fokusnya baik. Kalau fokusnya buyar, nanti dia suka pencar gitu. Pencar gitu. Gedar, gedar. Ya, teman-teman fokus di sini. Siap-siap pada settingan. Settingan dalam 3, 2, 1. Good. Sangat baik. Yuk, bagi-bagi tugas. Teman-teman fokus banget. Cuman 13 menit lagi. Edan-edanannya maksimalin. Buang sampai habis. Ya, buang sampai habis. Jantung berdetak wajar. Ya, gede. Kuda-kuda mulai goyang-goyang nggak apa-apa. Itu bagus. Kejar. Ya. Sambil buat para pelatih nih, saya sampaikan. Kalau mau latihan mau efektif, kenapa kita latihan harus efektif? Asumsinya adalah kita nggak punya banyak waktu untuk berlatih. Maka waktu ini harus maksimal, harus efektif. Triknya adalah kasih beban sampai badan kita hampir menyerah. Gitu. Maka
dalam 2 hari kemudian otot kita akan makin kuat, badan kita akan adaptasi. Ya, maka dalam 2 hari setelah latihan yang super berat, teman-teman dijamin sudah ada progres, gitu. Asal dimaksimalkan, siksa aja badannya, gitu. Ya, ya, terus mikrofonnya yang belum dimatiin, Kang Gigi gitu, tolong dicek Kang. Terus fokus. Masih dikit lagi. Geder dulu, paksa dulu. Ya, masih ya. Kakinya masih selebar, tidak berhenti. Terus. Tarik, tahan. Buang ke bawah, rada lebar, sambung tarik. Tahan dulu di sini. Buang, padetin di sini. Ambil, tarik, tahan, buang. Dari sini, kita kompresi yang split segitiga aja, yang cuman dua kompresi ya. Pas udah sampai buang di sini, tarik buka samping, tahan ke belakangin, buang ke tengahin. Habis banget. Oke, dari sini tambahin dua gerakan ya. Tarik ke sini, tahan ke samping, buang gabungin jadi satu. Ya, baru ulang yang awal. Tarik, boleh istirahat sedikit, tahan, buang, langsung ke bawah lagi. Ya, gini, bawah, ambil, depan, kompresinya yang buka, belakang, push ke tengah jadi satu. Dari sini, kan udah jadi satu nih. Ambil, jebret, samping, buang, gabungin. Ya, di situ. Ya, habis, baru awal lagi. Ya, sok dicoba. Kang, saya lupa bener-bener, misalkan udah pusing itu lupa, yang ingetnya aja. Yang penting buangnya sampai habis, konsentrasinya jaga, cuman 10 menit lagi. Kurang malah. 9 menit lagi. Hanya ada tersisa waktu 9 menit, teman-teman memanfaatkan semaksimal mungkin settingannya. Udah di set. Energinya udah berputar padat. Energi kelompok gitu ya. Maksimalin. Nanti terakhir di setting untuk penyerapan. Ya, jadi nanti ketika kita diskusi ngobrol, energinya langsung nyerap otomatis ke badan teman-teman. Jadi sekarang semuanya kerja keras, paksain semaksimal mungkin, buang sampai habis, lakukan yang tadi. Ya, saya selalu bilang kalau orang lain melihat kita berlatih cuman begini doang, pasti akan wajar muncul komentar kok latihannya gitu doang. Ya, mereka nggak tahu ini sulit. Mereka nggak tahu bahwa ngatur nafas aja udah edan-edanan ini begitu. Jadi mereka nggak tahu narik nafas pelan itu susah. Mereka nggak tahu betapa berdebar-debarnya jantung, panas sudah kemana-mana, harus fokus. Gitu. Itu mereka mungkin nggak tahu. Hanya kita yang latihan yang ngerti. Ini latihan berat. Gitu ya. Kenapa kita latihan berat? Karena kita mewakili mereka-mereka yang tidak bisa berlatih, tidak berkesempatan berlatih, nggak tahu ada latihan ini, tapi mereka menantikan manfaat dari latihan kita. Nah, lebih baik pingsan pas latihan, daripada pas anak kita sakit, kita helpless, nggak bisa nolong sama sekali. Begitu. Gede. Paksa. Ayo, paksa.
Ya, bayangin, rasain, paksain sambil rasakan kita ada di latihan di lapangan yang sama gitu, sedang berlatih di lapangan yang sama. Terus gedar 7 menit lagi, maksimalkan 7 menit, maksimalkan 7 menit, maksimalkan 7 menit. Gedar, gedar, gedar. Ayo, yang baru datang, yang baru datang langsung niatin ke lapangan, napasnya sudah napas dada, rasain aja dulu napas dada, buang sampai habis. Ya, kalau yang baru datang. Sebentar ya, yang baru gabung. Oh, sudah. Ya, kalau teman-teman yang baru gabung banget, kaki buka selebar bahu. Sorry, lebih lebar dari bahu ya. Supaya nanti pas turun ke bawah enakan. Yang enakan aja. Oke. Okay. Saya ulang lagi, gerakannya simple banget. Tarik setinggi mata, tahan dulu. Buang gedar ke bawah. Habis, tarik buka. Tahan dulu, kuda-kuda udah diem, stay di sini. Buang ke pressure ke bawah gini. Set, habis, ambil. Tarik bola kanan, bola kiri seperti biasa. Tahan dulu. Buang, buka telapak, rasain tolakan dari depan. Lawan semaksimal mungkin. Habis banget. Tarik, lebarin. Tahan, ke belakangin sambil terus ngerasain tolakan dari depan. Buang, ke tengahin. Nanti akan berat sekali. Ini udah ngumpul, udah kenceng di sini. Dari sini kompresi sekali lagi. Ambil, tarik ke dekat dada, ada tekanan di sini. Tahan ke samping, peng, bola kanan, bola kiri. Buang, gas, gabungin. Ya, kalau nafas habis di tengah, itu wajar banget tuh. Apalagi sekarang harusnya udah pada susah nih nafas nih. Diem dulu aja, tarik, tahan, pas buang, gebret lagi. Jadi nafasnya bisa lebih dari satu. Ya, habis dari sini ulang lagi awal. Gitu ya, das. Yuk, 5 more minutes. Hanya ada 5 menit lagi untuk memaksimalkan latihan hari ini. Jadi gedar, saya selalu bilang lebih baik pingsan pas latihan. Ya, lebih apa ya? Lebih terhormat lah gitu. Yuk, gedar terus ya. Kenapa saya maksain teman-teman? Ya wajar karena kita orang-orang biasa banget, bukan orang berbakat, bukan punya turunan apa. Ya. Jadi kita tuh orang biasa banget, beginner banget, tidak punya dasar apapun. Modal kita cuman konsisten gitu ya. Paksain. Ya modal kita cuman gitu doang. Ayo gedar. Yang udah tahu nafas diafragma silahkan ganti ke nafas diafragma. Yang belum tahu tetap nafas dada. Ya. Kang, boleh nggak saya modif teknik yang buat hentakannya? Ya, kalau diafragma itu kan tarik tahan, pas sudah didorong ini masih nahan. Buangnya terakhir-terakhir, seperempat, sepertiga terakhir, baru dibuang, jebret gitu. Pakai dihentak dikit biar meledak, boleh. Ya, silahkan. Ya, teman-teman saya yakin sudah tahu teknik-teknik modifikasinya ya. Karena bagi kami nih, para admin di SHI, teman-teman itu udah pelatih ya. Mindsetnya udah pelatih, bukan lagi peserta latihan biasa. Silahkan dimodif. Kang, boleh nggak saya kuda-kudanya pakai kuda-kuda panda ya? Kuda-kuda panda tuh apa? Kuda-kuda yang lututnya nempel gitu. Lebih berat lagi, boleh silahkan. Gedar. Saya lihat jam, only 2,5 menit lagi. 2 menit katang, 2 menit lagi. Paksain 2 menit lagi.
Ingat, nanti selesai 2 menit, jaga banget konsentrasinya. Karena pencuri energi ada di perpindahan gerakan. Ya, jadi jaga banget konsentrasinya. Yang bisa diafragma, diafragma. Terus fokus. Dikit lagi, perjalanannya sudah sedikit lagi. Maksimalkan. Ya, kalau lari mah ini udah sampai mau finish, jangan sampai dipelanin, malah digeder. Ya, tinggal menit terakhir. Tinggal menit terakhir. Buang sampai habis. Buang sampai habis. Maksimalkan. Kalau yang baru gabung langsung niatin aja ke lapangan ya. Atur nafas dada aja. Ya, kalau yang baru gabung banget langsung niatin ke lapangan. Biar dapat settingannya aja dulu lah hari ini. Ya, kalau oke, good. Oke, good. 30 detik. Last 30 detik. Terakhir, 30 detik terakhir. 51 orang. Lumayan ini. Oke. Selesaikan sampai gerakan paling akhir. Ya, berarti kan sampai set das di sini. Nah, sampai di sini teman-teman langsung gerakan penutupan. Yang tadi diafragma langsung ke nafas dada, ya. Tarik, naikin ke atas, das. Tahan dulu di sini. Bedanya adalah di sini teman-teman kalau masih deg-degan segala macam, tarik tahan buang dulu aja di sini. Ya. Berapa kali, Kang? Boleh 4, boleh 5, maksimal 5 lah. Tarik tahan buang dulu di sini. Ya, jangan langsung dibuka. Ya, jadi pas tarik, tahan, boleh buang di sini, gitu. Sampai rada teratur si detak jantung segala macamnya. Baru tarik lagi, tahan, buang, baru buka kaki, buka tangan. Gitu ya, nafas dada 3 kali di sini. Berarti yang di sini tuh udah nafas tenang gitu ya. Udah nafas tenang, keempatnya baru tarik lagi ke atas, tahan dulu, niatin buat ngisi energi dan membersihkan energi, buang ke bawah. Ya, ingat, pas buang, tegakin dulu punggungnya. Das, karena ini ada ngebersihin, buang semua ke tanah, rasain dia ngalirnya sampai ke kaki, ke lantai, dan ke bumi gitu ya. Habis banget, buka, nafas dada yang terbaik di sini. Barang 3 kali, baru turunin ke nafas perut. Ya, ini bagian penting ya, terutama pas udah nafas perutnya itu bagian penting. Tenangkan, rasakan das ngumpulnya, bayangin kalau belum kerasa, belum bisa ngerasain misalkan, bayangin aja dia ngumpul saat gitu. Ngumpulnya di mana? Kalau di perut, sambil mengingatkan ya. Kalau kita buang nafas perut sampai benar-benar habis, ditekan lagi, dikempesin lagi, nanti akan ada yang lebih kejang. Nah, titik itu yang jadi patokan. Jadi rasainnya di titik paling kejang kalau kita udah buang sampai habis, terus dibuang lagi, titik paling kejangnya di mana? Kira-kira di situ. Ya, buangnya di situ. Ke titiknya yang fokusnya di situ. Nanti dia energinya ngumpul otomatis ke sana. Ya, energi itu bakal ngikut fokus kita. Jadi fokus kita kemana, dia ke sana. Maka kalau kita ngelamun, fokusnya kan nggak ada tuh, buyar ya. Maka jaga banget konsentrasinya. Ya. Sip. Teman-teman punya sekitar 3 menit untuk menyelesaikan. Fokus dulu, jaga dulu. Oke, ada settingan satu lagi.
buat teman-teman nyerap energi yang sudah kekumpul. Ada ini, nanti wajar kalau kerasa kayak ada aliran ya. Astagfirullah, sorry. Kenceng-kenceng. Sorry ya. Oke. Tiga, dua. Bismillah. Okay, good. Looks good. Fokus dulu masih di nafas perut. Kalau udah stabil, udah teman-teman udah ngerasa enak, boleh di loss ke nafas biasa. Cara ngelosnya itu masih nafas perut tapi buangnya nggak sampai habis. Terus kalau udah fresh, rubah ke nafas biasa boleh. Kalau mau dipakai buat terapi, silahkan. Memperkuat tahanan di rumah, silahkan. Nyeting tempat ruangannya buat latihan diperkuat gitu ya, silahkan. Dimanfaatin aja mumpung masih surplusnya banyak ini. Gitu akan teteh. Nah, oke. Sekarang saya bisa dengar teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau cerita tentang latihan tadi boleh, supaya mungkin lebih lebih paham gitu ya. Nah, kalau latihannya sendiri, ini latihan yang biasa banget, sering banget kita latih. Kualitas latihan, tanda kutip jadi beratnya dari mana, Kang? Dari kalau teman-teman tadi disiplin di nafas dan jaga fokusnya. Dan ngikutin benar-benar tanpa jeda 20 menit benar-benar dimaksimalin. Pasti ini jadi berat ya. Tadi 20 menit nggak kerasa lewat ya. Ya, selamat sudah 20 menit menyiksa diri sendiri. Semoga ada, bukan semoga ya, saya yakin pasti ada efeknya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu mungkin teman-teman sekalian sebelum ini, sebelum, karena kalau materi sih kayaknya udah pada ngerti ya, karena itu kan kompresi, 2 kompresi, gerakan dasar yang biasa banget setiap latihan biasanya kita latih, tambah 2 kompresi. Bedanya cuma ditambah kuda-kuda. Ya, harusnya sih nggak ada kesulitan kalau gerakannya mah. Jadi nggak ada yang perlu dijelasin sih. Settingannya apa tadi? Settingan cuma nguatin yang settingan dasar latihan, sama terakhir tadi buat nyerap dari lapangan. Ya, berapa lama settingannya works? Kalau yang nyerap dari lapangan itu sampai 3 jam ke depan, jadi teman-teman masih bisa akses ke lapangan, um, nyerapnya masih bisa gitu ya, karena ini kayaknya gede banget tadi, bisa dipakai macam-macam, silahkan ya, sampai sekitar 3 jam ke depan. Ada yang mau tanya dulu? Mungkin, silahkan, mau cerita atau apa? Kang mau ngomong saya teh, tapi belum nyambung. Mau ngomong tapi kecapean, Kang. Oke, kalau nggak ada, berarti saya cuma mau ngasih gambaran yang bulan Juli ya. Seperti kita sudah ketahui bersama, 1 tahun kita itu ada 2 siklus. Siklus yang dimaksud siklus itu apa? Ada siklus latihan olah nafas yang dasar, kemudian masuk ke kardio, kemudian ke metafisik. Setelah metafisik, dasar lagi, kardio, metafisik. Kira-kira begitu ya. Setiap 6 bulan ada metafisik. Berarti kalau di Januari udah kemarin, berarti di Juni ke Juli ya, itu juga akan ada. Nah, bedanya adalah kalau metafisik itu biasanya karena waktu kita terbatas ya, jadi kita nggak akan banyak latihan yang olah nafasnya. Namun, apa itu artinya? Artinya saya sudah percaya bahwa teman-teman berlatih secara mandiri, gitu ya. Maka perbanyaklah latihan mandiri di fase metafisik, terus banyak bertanya, terutama pemahaman tentang di sesi-sesi yang metafisik, karena metafisik itu benar-benar bukan hanya energinya sih insya Allah dapat gitu, yakin gitu ya. Uh, tapi ada satu sisi lain ketika kita eksekusi penggunaan itu, makin paham kita tentang
konsepnya minimal gitu ya. Maka makin tajam begitu. Maka saya berharap nanti di bulan Juli teman-teman banyak bertanya. Nggak usah malu. Wah, kadang-kadang kan orang malu bertanya ya gara-gara oh ini kok pertanyaan simpel banget. Kok kayak saya kerasa kayak cupu banget, kayak bodoh banget gitu. Nggak begitu gitu ya. Justru kalau teman-teman punya pertanyaan di yang dasar-dasar, kalau nggak ditanyain ke depannya menurut saya bahaya gitu ya. Kenapa? Berarti kita tuh belum punya konsep dasarnya aja masih ragu. Maka kita nggak bisa berharap banyak kemampuan metafisiknya bakal meningkat karena yang dasarnya aja kita dari lubuk hati terdalam masih ragu gitu. Nah justru keraguan-raguan ini yang harus hilang. Jadi silahkan tanya gitu ya. Kalaupun itu dasar, minim toh teman-temannya juga akan mendapatkan refreshment ya. Jadi semua akan dapat pemahaman-pemahaman yang penguatan pemahaman gitu ya dari pertanyaan yang teman-teman lantarkan. Jadi teman-teman bertanya itu bisa jadi membuka jalan keilmuan buat yang lain yang mendengarkan pada saat itu. Jadi nggak ada di kita itu malu bertanya gara-gara itu pertanyaan konsep dasar. Justru konsep dasar ini yang harus dikuatin gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Dan saya pikir kalau teman-teman di grup bertanya di grup, pasti udah banyak banget yang bisa bantu gitu ya. Nah, kemampuan dan kemampuan untuk menceritakan kembali, menjelaskan kembali dengan simple, itu juga kemampuan yang menurut saya penting ya. Kalau kita udah bisa ngejelasin sesuatu dengan sederhana, sehingga orang yang dikasih tahu itu ngerti, gitu ya, maka berarti kita sudah paham. Maka teman-teman kalau ada yang nanya di grup, silahkan jawab, jangan nungguin oh nanti aja Kang As juga akan bakal jawab gitu ya. Kan nggak begitu gitu ya. Karena ya teman-teman justru ada kesempatan buat menguji sampai mana kemampuan kita menjelaskan, sampai mana kedalaman kita pemahamannya gitu. Maka beranilah untuk menjawab. Salah juga nggak apa-apa. Toh kalau salah nanti ada masukan kan gitu ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu untuk hari ini? Nggak ada? Ya sudah kalau nggak ada mah. Ya, kalau nggak ada maka silakan. Boleh. Assalamualaikum Kang As, ini ya yang Waalaikumsalam. saya kalau latihan di rumah gitu ya pas kemana lagi hilang. Nah ini nih yang bikin nggak konsen itu karena kadang jaringan hilang, jadi nggak keluar hawa panasnya itu, jadi konsentrasi itu hilang. Jadi begitu latihan nggak sampai keluar. Biasanya kalau pas udah 3 kali ke belakang itu masih sampai keringat bercucuran gitu kan. Tapi karena jaringan jelek terus terganggu apa gimana, saat latihan itu nggak sampai hawa panasnya itu nggak keluar gitu. Tapi siap. pas ketika ada praktek, ada yang sakit, teman saya kalau gitu kan suka nolong ya, kalau lagi jualan ada orang sakit ini, oh ini saya pegang begini, selalu sampai kecucuran air keringat gitu. Tapi pas latihan kadang nggak sampai keluar hawa panasnya itu gitu. Kenapa ya? Apa memang saya kurang konsentrasi apa gimana? Siap, ini pertanyaan bagus ya. Saya penasaran itu yang dibantu, misalkan ada yang minta tolong nih, minta terapi, dibantu aja. Nah, terus efeknya gimana? Sama orangnya ada perbaikan? Alhamdulillah kalau yang setiap dipegang itu ya sembuh gitu. Ya alhamdulillah lah. Tuh katanya gitu kan. Kalau udah dipegang ini sembuh katanya gitu. Ya alhamdulillah saya bilang gitu kan. Hari Teteh udah latihannya berapa lama Teh? Udah lama sih, ya lumayan kurang sih kalau setahun ya. Kan sama Apopi itu hari kan saya dulunya pasien Apopi, udah gitu udah dari pasien. Gitu kan. Iya. Karena memang keadaan yang selalu begitu dan begitu gitu kan, cobaan dan cobaan selalu datang, sering sakit. Tapi sekarang kalau dulu ini
testimoninya mungkin yang perlu saya sampaikan juga ya. Mungkin ini siapa tahu di antara yang lainnya juga ya seperti saya gitu. Dulunya sering sakit, kalau sakit ya kalau dulu saya ngandelin wirid, baca apa, tapi tetap begitu penyakit datang, saya sampai jungkir balik, sampai ulu hati itu sakit itu sampai 3 hari itu nggak sembuh-sembuh. Tapi saya pas dibantu Apopi terus sampai sembuh, sampai ya saya ikutan latihan. Alhamdulillah setiap penyakit itu datang sampai hancur langsung keluar langsung gitu. Ya penyakit itu langsung keluar gitu kan. Memang dulunya saya ya seperti itu. Ya, assalamualaikum. Hatur nuhun Kang As jawabannya. Tapi mungkin ada melenceng dari materi ya. Belum jawab saya padahal. Iya. Oke, siap. Oke. Nah, tadi penasaran aja karena saya pikir oh ini lucu ini ceritanya ada sesuatu. Nah, oke. Jadi pertanyaan gini. Pertanyaan bagus banget. Nah, saya mau nyampein bukan ke Teteh aja tapi ke semua. Yang pertama adalah ada fase-fase ketika kita berlatih. Jadi jangan kaget ketika kok biasanya latihan itu bercucuran sampai banget, terus nanti ada fase-fase sampai kerasa kita bingung ini kok nggak kerasa sama sekali gitu ya. Jadi itu wajar banget karena si fase latihan itu kayak tangga. Ada yang nanjak berat banget, terus nanti ada yang datar. Nanjak datar gitu ya. Ketika datar belum tentu kita itu artinya turun kemampuan, justru mungkin lagi stabil di level yang lebih tinggi. Yang penting adalah kita selalu maksimal dalam latihan. Kalau buang nafas harus sampai habis, kepekaan rasain terus gitu ya. Maka dia akan, saya pastikan bahwa dia akan naik pakai sistem tangga kayak tadi. Nah, satu. Kedua, kalau masalah jaringan dan teman-temannya, yang pertama saya mau sampaikan adalah teman-teman itu masalah settingan dan teman-teman tidak bergantung dari teman-teman ini connect di latihan itu enggak gitu ya. Jadi kalau pada jam yang sama teman-teman mati lampu nggak ada ini, tapi udah tahu nih jam 8:05 udah ada latihan, tapi kita nggak connect nih di Telegram gitu ya, tinggal niatin ke lapangan aja, pasti itu dapat, saya yakin ya, karena kita nggak tergantung dari kuota data, tapi ke niat ke terkoneksi. Nah, sehingga sebetulnya saya mau bilang buat kasusnya yang jaringannya kadang-kadang kan kita kan terpencar-pencar ya, nggak cuma di kota, tengah kota gitu ya, ada yang ya jauh-jauh mungkin ada kondisi yang internetnya nggak stabil. Ketika dia itu terputus, maka udah yang ingat aja, geder aja itu. Karena yang paling berharganya adalah fokus teman-teman. Jangan sampai fokusnya hilang gara-gara hal teknis. Ya, itu. Jadi, dalam mindset udah biasa, udah. Pokoknya saya nggak peduli, mau hilang sinyal, mati lampu, segala macam, nggak apa-apa. Yang penting saya akan fokus buat ngelakuin yang saya udah tahu, gitu ya. Yang penting, konsep latihan adalah awali nafas perut, akhiri nafas perut, maksimal di tengah-tengah, gitu ya. Udah, kayak gitu. Maka insya Allah teman-teman akan dapat satu settingan pasti dapat, karena tanpa kuota tanpa terhubung pakai jaringan gini juga pasti dapat. Kedua, latihannya jaga di konsentrasinya dengan melakukan modifikasi ya. Nggak harus sampai gerakan yang sama persis kan gitu ya. Yang penting jaga konsentrasi, karena latihan itu harus hadir gini, tingkatan latihan ini ya. Sesuatu itu disebut latihan kalau yang pertama adalah fokus konsentrasi ada. Nggak pakai nafas, nggak pakai gerakan, asal fokus konsentrasi ada, kita nyapu aja. Tapi fokus konsentrasi, dia bisa jadi latihan. Ya, fokus konsentrasi, baru prioritas kedua adalah nafas. Ya, nafasnya, kalau nafasnya benar tapi nggak fokus, nggak konsentrasi, itu bukan latihan aja. Jadi dia harusnya urutannya gitu ya, prioritas 1 fokus konsentrasi, 2 nafas, baru dia gerakan, ya. Maka jaga yang paling pentingnya, fokus konsentrasi, ya. Kira-kira gitu tipsnya buat kasus khusus yang teman-teman yang jaringan suka lupa, nggak masalah, gitu ya. Santai, toh nanti juga bisa dilihat videonya, mau yang mana latihan sendiri, gitu ya. Kira-kira gitu. Oke.
Ya, semoga menjawab ya Teh. Sok semangat lah. Berarti sudah banyak yang saya senangnya gara-gara teman Teteh bisa cerita ke yang teman-teman yang lain dari pasien jadi terapis gitu. Itu menurut saya loncatan yang luar biasa ya. Kalau pasien itu kan tanda kutip kayak penderita gitu ya, nerima doang tanpa mungkin tanpa power gitu ya, tanpa Iya, kuasa. iya, Nah, alhamdulillah sih. Alhamdulillahnya nah, saya nggak ngotot pengen jadi ahli terapi atau gimana. Alhamdulillahnya setidaknya buat nolongin diri sendiri aja dulu gitu sama keluarga itu aja dulu. Ya, sip, atau nuhun mantap. kakak. Sama Suna ya. Oke, mungkin itu teman-teman buat latihan kali ini. Saya nggak bisa panjang-panjang karena 9:05 saya ada janji Zoom lagi. Tapi intinya kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Nanti saya selalu pantau grup kok sampai jam 10, jam 11. Kalau ada pertanyaan ya saya lihat gitu. Terima kasih. Latihan mandirinya digeder. Semoga nanti pas bulan Juli metafisik teman-teman dapat lompatan baru ya yang kan kita sudah tahu ya. Latihan tuh bisa sama, tapi kan kedalaman setiap berlatih itu kan beda-beda gitu ya. Kalau 6 bulan yang lalu mungkin teman-teman tahanannya sampai level 1, level 2 kedalamannya gitu ya. Siapa tahu bisa mencapai kedalaman yang baru. Nah, sambut itu dengan usaha. Ya, semua orang kalau ditanya pengen nggak bisa ABC, semua orang pasti jawabnya bisa. Tapi dari segitu banyak orang yang jawab bisa, berapa orang yang benar-benar berusaha untuk dapat itu? Berdoa dengan yakin, kemudian dia jalanin langkahnya ya dengan berlatih mandiri segala macam. uh, itu saya pikir nggak banyak gitu ya. Maka jadilah orang-orang yang komitmen dengan apa yang diucapkan, hati itu pengen apa, kita ngucapin pengen apa, maka gerakan kita juga harus selaras dengan itu. Maka kalau teman-teman bilang, Kang, saya pengen tahanan yang menguasai tahanan sehingga saya bisa bantu anak saya ketika nanti dia sekolah atau dia lagi apa, saya bisa bantu dengan saya setting tahanan yang powerful gitu ya, yang bisa membantu dari segala sisi gitu. Kalau teman-teman pengen punya keinginan itu, benar-benar pengen, maka sambut gitu ya. Latihan mandiri yang benar. Maksimalin. Masih ada waktu 1 minggu lebih untuk ke tanggal 1 bulan Juli gitu ya. 1 bulan Juli kita mulai itu prosesnya. Nah, prosesnya apa aja? Lihat di postingan yang kemarin dibagikan ya. Jadwalnya udah jelas dan nggak berulang gitu masalahnya. Jadi kalau tanggal 1 itu apa, ya udah tanggal 1 doang kita akan ada itu ya. Karena itu aja udah 9 latihan gitu. Karena banyak materinya ya. Jadi kita nggak bisa ngulang-ngulang gitu. Maka maksimalin gitu ya. Kasih tahu ke yang lain ya. Kadang-kadang orang itu nggak tertarik olah nafas, tapi tertariknya metafisik. Nah, kasih tahu aja dulu. Nggak apa-apa masuk pertama di metafisik juga nggak apa-apa ya. Nanti ngejar powernya di bulan-bulan berikutnya. Nah, karena kalau nggak besok gitu ya, kalau nggak bulan Juli ini ya nanti dia harus nunggu 6 bulan lagi gitu. Sayang gitu kalau nunggunya lama gitu ya. Kira-kira gitulah informasinya. Semoga bermanfaat. Kita tutup pelatihan ini dengan bareng-bareng baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf, pasti saya ada yang salah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan kebersyukuran. Kemudian doa akhir majelis. Subhanakallahumma wastagfiruka atubu. Nuhun, terima kasih. Jaga vibrasi positifnya. Minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, kalau ada pertanyaan di grup ya. Oke.